promises. The words unclear, such interpretation. We all have our own interpretations. Heading that way, so much for strangers and scavengers and everything that goes with it. I hate to say that trouble is coming our way, but we all want you to stay put. Once upon a time, in the East, man gathered, angels, sinners, priests, poets, jokers. A headless sailed in search of light, and two by two they crossed the bridge. All aboard, said the captain. I hate to say the trouble is coming our way, but we all want you to stay put. Selamat. Selamat adalah sebuah teriakan ketika ia bunuh diri pada umur 48. Mungkin kota Pandeglang mendengarnya, mungkin Banten dan Jakarta mendengarnya, tapi hanya 10 menit. Segera setelah itu teriakan itu lenyap. Selamat hilang. Ia kembali menjadi noktah yang melintas tipis pada layar radar, seperti berjuta-juta titik lain yang diabaikan. Jakarta sibuk, tuan-tuan sibuk. Tentu, semua itu karena tuan-tuan orang yang berada. Tapi tak ada peradaban yang berdiri di atas pengakuan bahwa ada malah yang besar, meskipun tak disebut sebagai dosa, ketika di luar pintu seseorang rubuh, tertindih, hilang harap, dan kita tak mendengar. Selamat adalah indikator negatif peradaban. Ia yang hidup bukan sebagai penggugat, mati, dan dengan itu ia menggugat. Lelaki ini adalah pedagang yang tekun, meskipun tetap miskin. Sejak 1993, dengan angkringannya ia jajakan gorengan singkong, tahu, tempe, dan pisang di sekitar Jalan Ahmad Yani di Pandeglang. Ia pernah yakin hidup akan lebih baik ketika ia berhenti bekerja di sebuah pom bensin. Mula-mula memang ada harapan, ia bisa memperoleh untung sedikit-sedikit, kata istrinya, Nuria. Selamat dapat membawa laba sampai Rp20.000 sehari. Tapi kemudian harga kedelai naik cepat, dari Rp3.400 menuju Rp8.000 sekilo. Akhirnya Selamat hanya bisa membawa pulang rata-rata Rp8.000. Sementara setiap kali ia harus belanja bahan sampai Rp100.000. Apa yang bisa dilakukannya? Ia yang lahir di Ciamis dan mati di Pandeglang. Ia yang berkeluarga di rumah 7x7 meter persegi berdinding gedek yang terletak di dekat pasar Badak, ditentukan nasibnya tak di sana, melainkan di kejauhan. Oleh para birokrat Departemen Pertanian dan Perdagangan, oleh pasar dunia yang bergejolak, oleh ladang dan lumbung di Amerika Serikat, oleh pusat-pusat makanan di Cina, oleh cuaca dan panen di Brasil, oleh struktur agribisnis di Argentina. Harga pun memumbung tak terelakkan. Di Pandeglang, Selamat terjungkal. Apa yang bisa dilakukannya? Ia hidup di sebuah negeri dengan birokrat yang seperti tak hendak tahu dan berbuat. Tren memburuk itu bukanlah sesuatu yang mendadak. Selamat adalah sebuah indikator keteledoran. Ia juga gejala kegagalan. Saya tak tahu apakah ini soal malang dan mujur. Yang pasti, demokrasi datang dan negeri ini hanya punya sederet pengambil keputusan yang kacau, atau tak cerdas, atau bingung. Tampaknya cerita keledai ini juga cerita keledai-keledai. Tapi jangan takut, cerita Selamat bukanlah cerita tentang tempe dan kekuasaan dan kebebalan. Ia juga cerita sebuah keadaan. Ketika seseorang bisa begitu putus asa dililit utang 5 juta, sementara tak jauh dari tempat yang menggantung diri ada orang-orang yang menghabiskan beratus juta untuk satu malam perhelatan.
Cerita Selamat adalah cerita seseorang yang dibunuh dengan acuh tak acuh. Maka ia juga cerita tentang kematian yang tak terdengar, seperti sebuah teriakan. Looking at your window, what you see and what you know. Peasant in the farm she's sighing out the word to be. The ones are indiscreet and the president is having tea. Said, that's the best for you, you see. I will do the best for you. It is known, ministers out of town. When the fox ran the sound, what's a glass and a down? People in the city, they can feel the way we do. It's not about the weather, I think it's politics they do. The seeds are finally bloom, but the feathers are letting loose. One opted for the hang, as the price went up in rapid bang.